Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pembahasan untuk kuliah penggantinya adalah sistem bilangan dan konversinya. Kalau nanti Anda menemukan materi lain itu adalah rangkaian aritmatika satu. Ya, jadi materinya saya tukar supaya ketika on dan asinkron adalah materi yang mahasiswa dengan mudah ya, bisa mempelajarinya sendiri. Untuk rangkaian aritmatika ada dua subtopik bahasan. Yang pertama adalah sistem bilangan, desimal, kemudian biner, oktal, sama heksadesimal. Kemudian topik yang kedua adalah konversi bilangan. Bagaimana kita mengubah nilai desimal terhadap biner, kemudian dan sebaliknya, ya biner oktal, ya oktal ke biner, heksadesimal, dan seterusnya. Jadi eh, kalau nanti videonya terlalu panjang, maka akan saya potong menjadi dua bagian. Yang pertama akan membahas tentang sistem bilangan terlebih dahulu, kemudian baru nanti tentang konversi sistem bilangannya. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya. Jadi harapan mata kuliah ini atau sub pokok bahasan ini adalah mahasiswa bisa memahami konversi bilangan ketika nanti digunakan dalam pembahasan yang sesuai. Ya, sebagai contoh, ya, aplikasi dari sistem bilangan yang sering kita temui sehari-hari adalah sistem bilangan desimal, ya, mata uang ya, adalah bilangan basis 10, ya, ada puluhan, ratusan, ribuan, ya, dan seterusnya. Kemudian untuk biner, ya, yang sudah beberapa pekan ini kita geluti dalam hal penyelesaian persamaan logika Boolean, ya, nilainya 0 dan 1, digunakan untuk pembahasan di rangkaian elektronika digital. Kemudian aplikasi sistem bilangan yang ketiga atau bilangan oktal, basisnya adalah basis 8. Maka aplikasi dari sistem bilangan basis 8 ini adalah untuk instruksi komputer dengan kode 3 bit. Kalau 3 bit itu berarti kalau mulainya dari 000, ya kalau kita membahas binernya sampai dengan 111. Tapi nanti basisnya adalah basis 8. Kemudian yang terakhir adalah heksadesimal, ya basisnya adalah 16. Kemudian basis 16 itu berarti dari 0 sampai dengan F. Jadi angkanya setelah 9 itu diganti dengan A. Jadi tidak ada 10, tapi A. Kemudian B, C sampai dengan F. Kemudian secara umum ini adalah sistem bilangan. Ya, ada 4 jenis. Yang atas ya basis 10, kemudian basis 2, basis 8, dan basis 16. Jadi ini nanti yang kita pelajari dalam satu topik hari ini. Oke, berikutnya mengenal sistem bilangan basis 10 atau bilangan desimal. Ini masih perlu diterangkan atau tidak ya? Oke, basis 10 atau bilangan desimal ya, ada most significant digit paling kiri itu ya, paling besar nilainya atau pangkatnya. Kemudian ada least significant digit ya, itu berarti nilainya yang paling kecil dari istilah satuan unit ya, kemudian puluhan, kemudian ratusan dan ribuan. Kemudian puluhan ribu nanti berarti ratusan ribu, kemudian dan seterusnya. Semakin ke kiri nilainya akan semakin besar. Untuk basis 10 berarti ada 10 digit mulai dari 0, ya. Digit pertamanya adalah 0, digit keduanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu 9 habis, maka akan berubah atau naik lagi ya ke digit awalnya, digit yang pertama. Awalnya 1 digit, 2 digit, dan seterusnya. Ya. Kalau misalkan Anda lihat yang paling atas, di 10 pangkat 0, ini adalah basis 10. Ya. 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, berarti nanti ini dikalikan. Kalau misalkan kita pengen mendapatkan nilainya. Semua bilangan pangkat 0 itu kan nilainya 1. Ya. 1 kali 0 ya berarti 0. Ya. Kemudian 1 kali 1, 1 kali 2, dan seterusnya. Maka satuan itu nilainya adalah nilai original. Kemudian kalau sudah pindah, ya, pindah ke next bit, ya, sebelah kirinya, next digit, bukan next bit ya, next digit berarti dia sudah berubah dari satuan ke arah puluhan. Oke. Kemudian kalau cara membilang, ya, menyebut membilang, eh, untuk bilangan basis 10 ini adalah ini ya. Tadi 0 satuan,
sampai dengan 9, 9-nya habis, maka ya kalau ini dibuat 2 digit ya 000 sampai dengan 09. 0-nya 09 sudah paling tinggi, maka pindah berikutnya jadi 10 ya 11 12. Jadi kalau kita menyebutnya ini adalah 10, 11 ya 12 sampai dengan seterusnya 99. 99 sudah habis, maka digitnya berubah atau bertambah jadi 3. Jadi awalnya 1 digit, 2 digit, 3 digit, satuan, ratusan, puluhan, ribuan, nanti puluhan ribu, ratusan ribu, juta, dan seterusnya. Oke, kemudian kalau cara menghitung, ya karena ini basis 10, maka ini adalah 10 pangkat. Ya, 10 pangkat 0 ya, adalah 1, berarti 3 kali 1, 2 kali 10 pangkat 1. Nilai yang ini 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, kalau misalkan Anda perhatikan, diperolehnya dari mana? Dari yang sebelumnya tadi. Jadi ada most significant digit, ada least significant digit. Ngitungnya semuanya paling kecil dulu, dari paling kanan. Ya. Kemudian baru ke arah kiri, ke arah kiri, ke arah kiri. Gitu. Oke, ya. Kalau ini sebenarnya tidak perlu diterangkan ya, karena sudah tahu bahwa ini adalah 4.623. Angkanya ini basis 10, ini adalah nilai atau angka yang sering atau daily activity kita menggunakannya. Oke, saya next ya. Di lebih cepat lebih baik untuk yang basis 10 ya. Ini adalah basis 2 ya. Basis 2 itu berarti perhatikan ini adalah 2 pangkat ya. 2 pangkatnya mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai nanti dan seterusnya. Nilai biner paling tinggi. Bit adalah binary digit. Kalau tadi yang basis 10 itu adalah most significant digit ya. Karena digitnya itu basisnya 2 binary digit ya, maka most significant bit. Kemudian paling kirinya ya. Kemudian paling kanannya adalah yang least atau nilainya paling kecil. Untuk sistem bilangan biner ya, jenis angkanya atau simbolnya hanya ada 2, 0 dan 1. Kalau basis 10 tadi simbolnya kan ada 10, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, digit ke-9, digit ke-10 itu simbolnya adalah 9. Nah, kalau biner gitu ya, digit kedua itu adalah 01. Selain 01 selesai, tidak ada bentuk yang seperti ini. Jadi tidak ada bentuk angka 2 dalam eh, bilangan sistem bilangan biner. Oke, cara membilangnya ya adalah 0, kemudian 1 karena sudah tidak ada lagi ya, berarti 1 0 kemudian 1 1 ya, dan seterusnya sampai nanti digit paling kirinya mau berapa angka. Kalau 8 berarti dari 0 0 0 0 0 0 0 0 ya, 8 angka. Kemudian nanti sampai dengan 1 1 1 1 1 1 1 1 ya. Jadi 8 digit. Oke, next ya. Saya percepat karena ini sudah familiar. Bagaimana kita menghitung ya, setelah membilang maka kita menghitung. Proses perhitungan bilangan biner kurang lebih sama dengan basis 10. Jadi basis 2 ya kurang lebih sama dengan basis 10. Bedanya apa? Bedanya adalah ya jenis bentuknya, jenis angkanya itu akan ada 0, 1 saja. Jadi kalau misalkan ini kita konversi dari biner ke arah desimal, ini yang ada angka 10-nya ini berarti basis 10. Jadi kita konversi dari biner ke desimal ya. Ini adalah nilai binernya, kemudian yang sebelah kanan ini adalah desimalnya. 1011 yang ini most signifikan berarti nilainya paling besar, ini adalah least signifikan berarti yang paling kecil. 2 pangkat 0 kali 1 berarti 1 ya. 2 pangkat 1 kali 1 berarti 2. 2 pangkat 2 kali 0 adalah 0. Jadi kalau dulu kita mengajarinya adalah 1 ya, 2, kemudian 4, kemudian 8, kemudian 16 ya. Dan seterusnya kurang lebih sama. Ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Cuman bedanya ini diarahkan ke susunannya diarahkan ke bawah ya. Jadi 2 pangkat 0 kali 1 ya. Kalau misalkan kemarin atau nilai contoh ini kita pindahkan ke tabel yang pernah kita pelajari, misalkan 1 0 1 1 ya, maka akan ketemu juga 8 tambah 2 tambah 1, nilainya akan sama 11 ya, termasuk yang ini ya.
1, 0, 1, 0, 0, 1. Kalau kita dulu mempelajarinya begini, ya 1, 2, kemudian 4, ya, kemudian 8, kemudian 16, gitu ya, kemudian 32. Ingat, dapat nilai 1, 2, 4, 8, 16, 32 itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat 5. Sehingga nilainya kalau kita jumlahkan 32 tambah 8, ya, berarti 40 tambah 1. Ini adalah konversi bilangan biner terhadap nilai desimal yang diperoleh data besarnya sebanyak 41. Ya, digitnya 41, kalau basisnya 10, kalau dibuat basis 2 berarti 101001. Oke. Next, gitu ya. Basis 8. Nah, kalau tadi basis 10 itu digitnya ada 10. 0 sampai dengan 9. Jadi digit ke-10 itu adalah angka 9. Maka untuk bilangan basis 8, ya, sistem oktal, nilainya adalah 0 sampai 7. Jadi tidak ada simbol yang bentuknya nih ya, bulat-bulat gini, enggak ada. Jadi tidak ada simbol angka 8, ya, khusus untuk bilangan basis 8. Paling tinggi berapa? Nilainya adalah 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Jadi berakhir di 7. Gitu ya. Karena 7 adalah digit ke-8 ketika datanya dimulai dari 0. Maka ya, list signifikan bitnya adalah list signifikan digitnya adalah 8 pangkat 0 dan most signifikan digitnya nanti semakin ke kiri berarti ada 8 pangkat 4, 8 pangkat 5 dan seterusnya. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa sistem bilangan desimal berarti 10 pangkat, sistem bilangan biner adalah 2 pangkat, sistem bilangan oktal adalah 8 pangkat. 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 dan seterusnya. Oke, sampai sini saya harap Anda paham. 0, 1, 2, 3 itu ya. Nah, berikutnya berarti kalau 0, 0 ya boleh 0, 1 kalau bikin 2 digit. Berikutnya berarti 1, 0, 1, 1, 1, 7 paling tinggi. Kemudian 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Selesai. Kemudian 3, 0, 3 sampai dengan 3, 7. Terakhir nanti 7, 7. Kalau 7, 7 sudah habis berarti 1, 0, 0, 0 sampai dengan 1, 7, 7. Itu adalah bilangan basis 8. Oke, ya. Next, untuk contoh ya, cara membilang ya. Kalau kita dapati nilai bilangan basis 8, 0, 1 sampai 7. 7 ini adalah nilai tertingginya. Maka kalau 1, 0, nah 1, 0 tadi kalau bilangan biner sama dengan 2, basis 10 adalah 10. Kalau dia basis 8, maka ini adalah 8. Gitu ya. Nilainya 8. Jadi jangan terkecoh ketika Anda ketemu nilai 1, 0. 1, 0 ini mau bilangan basis berapa terlebih dahulu. Kalau bilangan basis 10, ya nilainya 10. Kalau bilangan basis 2, ini adalah 2. Ya. Kalau bilangan basis 8, ini adalah 8. Ya. Jadi perhatikan basis bilangannya. Oke, lanjut. Untuk yang ya basis 8 ya, nilai tertingginya tadi untuk digit paling kanan atau least significant-nya adalah 0 sampai digit tertingginya 7. 1, 0 sampai terakhir nanti 7, 7. Dan seterusnya sampai 7, 7, 7. Tinggal mau berapa digit? 7, 7, 7, 7, 7, 7 sekian. Gitu ya. Sama kalau basis 2 berarti 1, 1, 1, 1. Ya. Kalau basis 10 ya sebenarnya nilai tertingginya adalah 9, 9, 9, 9, 9, 9 sekian. Oke, contoh konversi ya dari basis 8 ke basis 10 ada 5, 6, 7, 4. Kalau kita nyatakan ini adalah bilangan basis 8 dan kita konversi nilainya ke arah basis 10, maka dikalikan mulai dari 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 ya. Karena ini ada 4 digit berarti MSB-nya adalah 8 pangkat 3. Berarti 4 pangkat 8 pangkat 0 itu kan 1 berarti 4 ya. Ini 7 kali 8, ini adalah 6 kali 64, 8 kuadrat 8 kali 8 64 gitu ya. Kalikan dengan 6, kemudian 8 pangkat 3 berarti 64 kali 6 sorry 64 kali 8 gitu ya. Kemudian kali 5 205 2560 gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, jadi dikalikan 8 kali 8 kali 8, 8 pangkat 3 kali 5. Untuk mendapatkan nilai konversi bilangan basis 8.
Oke. Selanjutnya, ya, heksadesimal ini adalah jenis bilangan yang keempat, least significant bit, least significant digit. Saya terlalu kalau LS itu B ya, bukan LSD delta. Least significant bit itu LSB. Itu khusus untuk biner ya. Kalau untuk yang bilangan non biner itu berarti signifikan digit, digit paling kecilnya adalah 16 pangkat 0 dikalikan dengan 1, 16 pangkat 0 ya. Oke, mulai dari 0 karena dia ada 16 digit ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan kalau sudah 9 berarti sudah 10 digit. Nah, 6 sisanya adalah A, B, C, D, E, F. Totalnya ada 16 digit. Nilainya dari 0 sampai dengan F. Nilai tertinggi berarti F, 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 F sampai ya tergantung mau berapa digit gitu ya. Misalkan ya 0 berarti 0001 atau satu, kalau satu digit aja berarti 0 sampai dengan F, kalau dua digit berarti dari 00 sampai dengan tertingginya adalah FF ya. Kemudian kalau misalkan ya kalau sudah habis ya satu digit berarti apa ya, 10 11 12 sampai dengan 1F. 12 atau 10-nya itu adalah, ingat, dia adalah 16 karena ini nilainya 0, 1, 9 gitu ya. Ini adalah 10, A itu 10, B ini 11, 12, 13, 14, 15. Digit tertingginya disimbolkan dengan F, nilainya kalau dikonversi ke dalam bilangan desimal adalah 15. Namanya adalah heksadesimal, basisnya basis 16. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan dalam forum diskusi atau pada saat ketemu langsung di kelas. Oke, ini cara menghitungnya kurang lebih sama ya, 0, 1, 2, 3 ya, dan seterusnya sampai nilai tertinggi adalah F. Nilai tertinggi F setelah F berarti kembali ke yang awal, 10, 11, 12, 13, nanti kalau sudah 1F berikutnya adalah 20 ya, 21, 22 sampai dengan 2F. Kemudian 30 gitu ya, 31, 32 dan seterusnya sampai 3F, kemudian 40. Sampai ya 9-nya sudah ya, misalkan 9F, berikutnya adalah A. A0, A1 sampai dengan nanti F ya. F A ya AF ya, kemudian B0, B1 sampai dengan BF, kemudian nanti C sampai dengan FF. Kalau sudah F berarti berikutnya ganti, berarti kembali lagi ke yang satu. Jadi nilainya akan berulang tapi digitnya akan bertambah. Itu ya. Jadi penyesuaian. Kalau misalkan kayak nilai bilangan basis 10, kalau sudah 9, 9 habis kan ke arah 1 dan seterusnya ya. Sudah 99 ya, habis berarti 1 tahun. Atau kita kebiasaan kita menyebutnya dengan 100. Nilainya akan berulang sama. Bilangan biner juga itu ketika sudah 1 1 habis berarti kembali 1 0 0 tapi digitnya bertambah. Hal yang serupa terjadi untuk bilangan basis 10 mau basis 8 ya, dan juga basis 16 atau hexadesimal. Gitu ya. Jadi cara menghitungnya tinggal dikalikan ya. Dalam tanda kutip 16 pangkat 0 tadi dikalikan dengan 1, kemudian ini dikalikan dengan 16, kemudian ini dikalikan 16 dengan 16, jadi 16 kuadrat kali 14. Dapat 14 dari mana? Konversi, ingat itu kalau dikonversi ke dalam bentuk desimal itu adalah 14. Ya, jadi A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, ya, E itu 14, dan F itu 15. Nanti nilainya akan seperti ini. Ya. 2E57 eh 2E5C itu ya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan Anda mengenal ya perangkat komputer ya punya alamat ya MAC address itu adalah FFFF. Ini berarti nilai tertinggi untuk 4 digit bilangan heksadesimal. Jadi FFFF gitu ya. Kemudian ada 25
7E, dan seterusnya. Untuk mengkonversi ya tinggal dikalikan dengan nih. Kalau dia dikonversi ke 10 ya tinggal dikalikan. Bahwasanya untuk basis 16 mulai dari 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan 16 pangkat MSB-nya berapa. Oke. Oke. Ini saya langsung atau saya stop dulu untuk videonya. Saya langsungkan aja. Ternyata pendek ya. Untuk konversi bilangan ya berarti dari desimal ke biner ya. Kemudian dan sebaliknya biner ke desimal. Jadi Anda perhatikan ini arah panahnya berarti semuanya bisa dilakukan secara dua arah ya. Biner ke desimal, desimal ke biner, biner ke oktal, oktal ke biner. Ini jadi yang ini biner ke oktal, oktal ke biner, kemudian yang pink ini adalah biner ke oktal. Oke, yang hijau adalah heksadesimal ke oktal, kemudian yang merah ini adalah oktal ke heksadesimal. Jadi yang warna merah asalnya adalah dari oktal ke biner, oktal ke desimal, oktal ke heksa. Dari biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksa, dan seterusnya. Pada intinya bisa saling dikonversi ya dari satu nilai ke nilai yang lain. Oke, next. Ini adalah yang pertama, konversi ya desimal ke biner. 28 itu adalah bilangan basis 10-nya, desimalnya. Ini menunjukkan nilai desimal, kemudian binernya adalah yang di sini, basis 2. Maka semuanya dibagi menjadi 2. 28 ya supaya habis. 28 dibagi 14 itu kan habis ya. Kemudian sama dibagi 14. 28 dibagi 2 itu adalah 14 ya, berarti enggak ada sisa. Kemudian ya 28 dibagi sisanya 14 dibagi 2 itu kan 7. Kemudian ini tidak ada sisa. 7 dibagi 2 itu 3, sisa 1. Kemudian ya 7 ya dibagi kan error nih. Sebentar saya ulangi lagi ya. Jadi ada 28 ya. Desimalnya adalah 28, kemudian dikonversi dalam bentuk biner. Jadi dibagi 2. Kalau ada sisanya ditulis 1, kalau tidak ada sisanya adalah 0. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau misalkan terakhir berarti kan nilainya 1. Nah, nilai 1 ini maka dia adalah ya nilai dari MSB-nya. MSB dan seterusnya sampai yang tadi sisa yang pertama gitu ya. Kalau nilai sisanya 0 ya berarti dia LSB-nya, kalau tidak ada berarti tidak ada sisa. Kemudian kalau ada sisanya 1 ya berarti LSB-nya 1. Dari sini adalah 1 1 1 0 0. Lantas sebenarnya ini yang Anda perhatikan, ya Anda simak sendiri tanpa saya harus menerangkan, ini harusnya sudah bisa. Oke, berikutnya kalau kita konversi 345 ya, basisnya 10 kemudian dikonversi menjadi basis 2. Sama 345 dibagi 2. Misalkan ada sisa 1, berarti nanti ujung terakhirnya adalah 1. Ya, LSB-nya. Kemudian ya 172 ya dibagi 2 86. Pokoknya bagi 2 terus ya. Terakhirnya adalah 1. Berarti ini 1 0 1 0 1 1 0 0 1. Jadi Anda boleh pakai versi ini, Anda boleh pakai yang dulu kita pernah pelajari ya 1 2 4 8 ya kemudian 16 dan seterusnya itu juga boleh. Yang mana aja yang penting Anda paham bagaimana kita mendapatkan nilai konversinya. Oke. Berikutnya adalah ya konversi dari sebentar, dari desimal ke oktal. Jadi desimal ke biner itu dibagi menjadi 2, perhatikan. Kalau desimal ke oktal dibagi 8. Selesai. Ya, ya sisanya itu berarti most significant digit, kemudian yang paling ujung ya, adalah least significant. Kalau dibagi 3, misalkan ini contoh 28 ya. 28 basis 10 dibagi 8 ya. Berarti 8 kali 3 kan 24. 24 itu berarti 28 dikurangi
24, masih sisa 4. Berarti 34. Ini basis 8. Hal yang sama 345 dibagi 8 itu adalah 43, sisanya 1. Sisa tertinggi, ingat, sisa tertinggi adalah 7 ya. Sisa tertingginya 7. MS nilai atau digitnya tertingginya adalah 7. Jadi nanti kalau dibagi basis 8 atau oktal, digitnya tertinggi adalah ya. Nah, kalau ini saya next gitu ya. Ketika dibagi atau dikonversi ke dalam hexadesimal tinggal dibaginya 16. Nah, berikutnya kalau dibalik beda kasus. Jadi dari konversi desimal pertama desimal ke biner maka dibagi 2. Kemudian desimal ke oktal bilangannya dibagi 8, sisa tertingginya adalah 7. Kemudian desimal ke heksa dibagi 16. Sisa tertingginya adalah F gitu ya. Sisa tertingginya adalah 15 gitu. Kalau 15 itu berarti nilainya adalah F. Ya, ini 159 ya. Kebetulan nggak ketemu A atau B atau oh C ini yang atas ya. Atas ketemu nilai C ya. C itu adalah 12. Jadi ketika nilai tertingginya adalah 5, sisa tertingginya adalah 15, F ya, ketika sisa 12 maka nilainya adalah C. Nah, yang hexadesimal Anda sekurang-kurangnya perlu memahami bahwa 10 itu adalah A, 11 itu B, 12 itu C, dan seterusnya sampai dengan 15. Gitu. Oke, next ya. Kita konversi biner. Biner ke desimal, tinggal dikalikan. Kalau tadi dibagi, eh, nilai desimalnya dibagi 2. Kalau biner ke desimal ya, dikalikan 2 pangkat. Ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Tinggal ada berapa digit, ingat. Pengali paling kanan atau least significant digitnya, atau untuk biner pada least significant bitnya adalah 2 pangkat 0, bukan 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 0 dikalikan 2 pangkat 1, kemudian dikalikan, dan seterusnya dijumlah, hasil perkaliannya dijumlah. 8 tambah 4 benar. Ini kalau kita pakai yang versi sebelumnya adalah 1, 2, 4, 8. Berarti 8 tambah 4 tambah 1. Ini nilainya ketemu 13. Hal yang sama ini tinggal ada berapa digit. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3, ada 4, 5, 6, 7. Berarti maksimumnya adalah 2 pangkat 7. Kamu nilainya 183. Oke. Next set ya. Next. Biner ke desimal sudah, sekarang oktal ke desimal. Berarti dikalikan dengan 8 pangkat ya. Ya, mulai dari LSB sampai MSB. Hal yang sama ya, nanti ya. Kalau kita konversi ya, hexadesimal ke desimal dikalikan dengan 16 pangkat. Jadi kalau misalkan menuju desimal, bilangan menuju desimal tinggal originalnya apa dikalikan dan dijumlahkan. Gitu ya. Oke. Ini kalau diterangkan, oh ya, dicoba dulu. Dicoba, nanti kita diskusi. Nah, kalau biner ke oktal berarti 2 ke 8. Ini cara pertama adalah konversi biner ke desimal. Ini mudah ini. Jadi biner ke desimal diketemukan ya basisnya eh, basis 2 ke basis 10. Jadi 2 pangkat 0 dikalikan ya. Jadi konversi biner ke desimal baru desimal ke oktal. Jadi lintas ya. Dari biner ke desimal kan tadi kita mendapatkan data kemudian dikalikan dengan 2 pangkat mulai dari 0 sampai dengan most significant ya bitnya berapa. Sudah ketemu biner ke arah desimalnya, sekarang dari desimal ke oktal. Jadi ada 2 kali konversi. Kalau tidak seperti itu, maka kita bisa mengambil per tiga, 3 bit gitu ya, atau 3 digit. Ya. Kenapa? Karena ya, kalau oktal itu kan nilainya dari 000 sampai dengan 7. 7 itu kan 111. Nilai biner dari 7 itu adalah 111. Sehingga kenapa ini diambil per 3 bit gitu ya. Ini ngambilnya dari yang paling kecil ya, atau least signifikan. Jadi 011
Kemudian ini adalah ya 101. Nah, depannya ini ditambahkan dengan 00. Jadi kalau nggak ada di situ berarti 0 ya. Maka langsung ketemu ya 153. Ini kalau Anda boleh pakai cara yang bawah, boleh pakai cara yang atas. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan data hasil konversi. Ini diambil 3 digit boleh atau dikonversi dulu ke bentuk desimal juga boleh. Ada 4 lagi. Ingat saya tadi ada 11. Ya. Kemudian binar ke heksa. Ini sama. Mau binar ke desimal dulu, desimal ke heksa. Jadi kalau binar ke desimal itu kan dikalikan ya. 2 pangkat 0 sampai dengan digit tertingginya. Misalkan di sini kalau ada dari ini ada 7 digit ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dikalikan 2 pangkat 0. Baru nanti setelah ketemu desimalnya dikonversi ke dalam heksa. Jadi dibagi menjadi 6, dibagi 16 ya. Ketemulah nilai 6C. Cara kedua ya, diambil per 4 digit. Kenapa 4 digit? Ya, karena bilangan heksa itu kan nilai terendahnya 0, berarti 0, 0, 0, 0, nilai tertingginya kan F. F itu adalah 15. 15 itu binarnya kan 1, 1, 1, 1. Sehingga kalau misalkan di sini ambil yang kanan terlebih dahulu, kemudian nanti yang sebelah sininya, sebelah kirinya dikasih 0. Jadi 1011. Nah, ini kita ingat 1011 itu kan 8 ya. 1248 berarti 8 tambah 2 tambah 1. Ini adalah ya, 11. 11 itu berarti konversinya dari desimal ke heksa itu adalah C. Kemudian kalau yang ini ya 6. Berarti 110 itu kan 6. Berarti ya 6 C. Cara yang mana yang paling mudah? Ya, disesuaikan dengan preferensinya. Boleh pakai cara satu ataupun cara yang kedua. Berikutnya, oktal ke biner. Jadi cara satu itu selalu dikonversi ke arah desimal karena itu adalah bilangan yang paling biasa kita gunakan. Jadi oktal ke desimal dikalikan dengan kalau oktal berarti 8 ya. 8 pangkat least signifikan digitnya 8 pangkat 0 sampai dengan yang paling tinggi. Misalkan kalau ini ada 2 digit berarti 8 pangkat 0 dan 8 pangkat 1 ya. Kemudian dari desimal kita konversi. Jadi konversinya dari asal ke arah desimal, desimal ke tujuan. Jadi adalah prosesnya 2 kali. Kalau misalkan ya, cara yang kedua ya khusus untuk konversi oktal ke biner ya, masing-masing digit dikonversi menjadi 3 bit biner. Nah, ini misalkan nilai 4 itu adalah 100, kemudian nilai 6 itu adalah 110. Jadi tinggal kita peroleh datanya 110, 106. Mana? Ayo, yang kira-kira mudah diselesaikan. Lebih mudah atau lebih cepat. Kalau misalkan, oh saya mudah yang atas tapi nggak lebih cepat ya, enggak apa-apa. Ya. Oke, berikutnya adalah heksa ke biner sama heksa ke biner itu berarti heksa ke desimal, desimal ke biner dulu adalah cara yang pertama, jadi dikalikan dengan basis 16, kemudian nanti dibagi ya ke dalam basis 2 setelah ketemu nilai desimalnya. Jadi yang atas ini cara konvensional atau cara yang double. Jadi semuanya dikonversi ke arah desimal, baru nanti dari desimal ke arah man. Karena itu lebih familiar. Cara yang kedua, ya, karena ya heksa itu ada 0 sampai dengan F, berarti diambil 4 bit ya binernya. 7 berarti ya dikonversi ya dalam bentuk 4 digit ya dikonversikan setiap digit masing-masing digit dikonversi menjadi 4 bit ini 0 sampai kalau misalkan 0 ya berarti 0 0 0 tetap jadikan 4 ya. Jadi karena kenapa ya karena kita konversinya dari heksa basisnya 16 16 basis 16 itu tertinggi angkanya adalah 15, simbolnya adalah F, kalau dikonversi ke dalam bidang itu adalah 1111 sehingga kenapa ini 4 bit gitu ya. Oke, satu lagi. Satu lagi. Nah, ini oktal ke desimal. Kurang lebih, ya, cara satu adalah cara yang sama. Dikonversi dulu ke arah desimal,
baru desimal ke heksa. Jadi dikalikan 8 pangkat 0 baru dibagi gitu ya. Dibaginya dibagi berapa? 16. Kemudian ini berarti 2F gitu ya. Ini adalah sisanya ya. Ini adalah most significant digit, kemudian ini adalah least significant digitnya. 57 basis 8 itu adalah 2F untuk basis 16 ya. Kalau desimalnya berapa? Desimalnya adalah 47. Cara yang kedua adalah konversi ya. Oktal biner, biner heksa. Jadi kalau yang khusus ini memang eh, tetap 2 kali. Tinggal Anda konversi kemana dulu gitu ya. Ke arah desimal dulu boleh, ke arah biner, biner dulu juga boleh. Kalau biner berarti oktal ke biner itu dibagi menjadi 3 digit. Ya, karena kenapa? Karena oktal itu kan nilainya tertinggi 7. Ingat 111 udah mentok karena tidak ada simbol 8 dalam basis 8 gitu ya. Tidak ada angka 8 atau simbol 8 pada bilangan oktal. Sehingga nilainya 111, kemudian 101. Jadi setiap digit dikonversi menjadi 3 digit bilangan biner. Setelah ketemu binernya, maka yang dilakukan adalah dibuat 4 digit. Jadi dibuat 4 digitnya yang ini tadi nilainya digeser. Nah ini kenapa ini 111 ya F gitu ya? Karena yang nilai ini digeser ke kanan. Kemudian depannya dikasih 0, 0 ya, sehingga ini 0010. Monggo mau pakai oktal desimal desimal heksa atau oktal biner biner heksa. Ingat, kalau oktal biner berarti ada 3 digit, kemudian kalau sebaliknya ya, kalau misalkan heksa biner berarti ada 4 digit. Jadi kalau biner ke heksa berarti dibagi menjadi atau dikelompokkan ya menjadi 4 digit. Itu ya untuk proses konversi bilangan. Nah, Anda tidak akan tampak nyata kalau belum ketemu ya contoh soalnya. Oh, ternyata ada 12. Lupa. Ya, ini contoh soalnya nanti dicoba gitu ya. Nah, terakhir heksa ke oktal ya. Ini kebalikan dari yang ini tadi. Oktal ke heksa. Cara satu ya, berarti oktal desimal desimal heksa, berarti yang di sini adalah ya, heksadesimal desimal oktal ya. Yang satunya tadi dibagi 16 ya, yang versi ini dibaginya adalah 16 pembaginya. Nah, kalau yang di sini ya dikalikan 8. Sebaliknya. Hal sebaliknya. Nah, ini kalikan 16, ini dibagi 8. Nah, untuk cara yang kedua juga ya. Ini dikonversi ya heksa ke binernya dikonversi ke 4 digit. Ya, setelah itu nanti kelompoknya tapi ini 33010. Nah, kemudian berikutnya ini 101, kemudian yang depannya ditambah 01 kali 001. Ketemu 152. Gitu ya. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Jadi di kelas pun saya juga akan menyampaikannya. Iya, iya begini. Anda mau pakai cara yang mana? Ya. Ini contoh soalnya atau latihannya nanti jadi tugas ketiga. Ya. Jadi tugas ketiga. Jadi konversi 27 basis 10 ke basis 2, basis 2 ke basis 8, 8 ke 10, ya, 16 ke 2, sampai ya, di sini terakhir adalah 16 ke 2. Selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kemudian untuk materi eh, rekamannya saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.